Blue Bottle, terus nih origami. Nanti makanannya diantar gimana? Dilempar atau pakai timba gitu dari atas gitu? Masih diantar. Oh diantar ya. Pokoknya CV ketuanya nih udah tidak perlu diragukan lagi lah. Sejahtera Petani Kopi. Ini enak kali ini. Lucu kali ini. Lucu kali ini. Ini enak kali ini. Lucu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngopi di seputaran Iskandar Muda karena kita mau nyobain ada kedai kopi nih yang baru buka cabang baru lagi nih. Mau ke minum kopi. Dia lagi baru buka di yang baru nih di Iskandar Muda. Kita mau penasaran kira-kira di dalamnya kayak mana. Dia ini beda ya kayaknya ya, dari pinggiran, membangun dari pinggiran gitu. Jadi dari Marsipaturi Hutan Nabi. dia dari pelosok-pelosok dari Johor baru agak ngembangnya ke arah kota gitu. Jadi bukan dari kota dulu ke pelosok. Makanya ini menarik, mau kita lihat kayak mana di dalamnya gitu. Yuk. Wih. Tommy. Ternyata yang di sini adalah Bapak Tommy Abadi. Tommy ini dulu dia di minum kopi yang di Johor, juga dulu ngebar di sana juga gitu. Apa kabar Tom? Kayaknya pernah juga jadi host ya. Kayaknya pernah juga jadi host padahal beda. Bukan ya, kembarannya kayaknya ya. Kalau misalnya di sini menunya gimana untuk minum kopi di Iskandar Muda? Ya sama semua sih, cuman yang beda paling baru artisanti. Oke. Bakal ada penambahan. Oh, jadi ada tambahan artisanti aja ya. Tapi kalau yang lainnya sama kayak menu pola di minum kopi ya? Sama Pak. Berarti ada es kopi susu Miko? Ya, Manual brewnya, beans-nya masih tetap ngambil dari petani juga nih berarti nih? ya. Masih sama. Oke. dari minum kopi semua lah pokoknya. Dari minum kopi semua ya gitu? Ya. Kalau gitu aku nyobain manual brewnya lah. Sejual kadang ada ya? Sejual kadang. Udah lah Bang, mau yang wash atau natural nih? Aku yang wash aja. Nah, origami ya. Oke. Wash yang origami gitu. Ada lagi yang mau dipesan? Oke, ramen ya. Awak teh murah Bang. Oh, teh. Artisanti. Bapak bukan minum dari minum kopi. Boleh. Artisan teh itu kayak teh tong nggak? Bukan ya, oh nih level upgrade-nya dari teh tong mungkin ya. Dia campuran. Campuran gitu. Pakai ini. Terkenal berarti artisan teh ya. Artis? Iya juga ya gitu. Pesen ya, ntar duduknya dalam. Ditunggu ya Bang. Nah, jadi kalau di minum kopi yang di Smooth ini ternyata dia agak beda. Untuk metode seduhnya yang manualnya itu dia pakai Blue Bottle, terus nih origami sama Aeropress gitu. V60-nya nggak ada gitu. Dia kan lebih ke kalita nih. Pokoknya cuma satu. Jadi rasa yang dihasilkan dia lebih bold. Ya. Lebih bold ya, betul. Karena dia merendamnya juga lebih lama. Kalau origami? Origami dia lebih clean, lebih juicy lah, karena lebih cepat kan. Lebih cepat apa? Langsung bawa nih lurus lah. Kalau F-nya. Sekali lewatnya aja. Oke. Beans-nya masih beans yang sama kayak di Miko juga nih. Miko di semua Miko. Ah, ini artis. Oh, Ice. Oh, ini artisanti. Nah, ini udah datang nih pesanannya semua ini. Tadi ada pesan yang manual brew, terus ada pesan latte sama yang artisantinya gitu. Nih konsep apa ya? Ngemasnya agak beda dari Miko yang di Johor ya. Kalau di Miko Johor pakai tabung-tabung laboratorium ya. Ini apa nih? Keramik-keramik gitu. Keramik-keramikan gitu ya. Biar beda aja. Biar beda aja gitu. Terus tadi ini yang situ juga gadang wash pakai origami gitu. Coba nih, coba ya. Tuh nih kayak apa ya? Kayak Serasa di mana? serasa di mana gitu ya? Kayak nggak serasa di Ismud ya. Coba tuh, Bismillah.
Jadi kalau misalnya pakai origami, rasa yang lebih keluar apa? Biar lebih Clean aja. lebih clean, Lembut, lebih fruity. lebih fruity. juga. Emang iya sih. Kalau kan tadi kan beansnya ini yang apa ya? Yang wash ya, yang wash kan. Jadi lebih. Kalau menurut aku lebih dapat aja rasa apanya ya? Rasa floral dari beansnya. Apalagi situ dua gadang ya, dua gadang. Lebih. Andalan Miko nih bang. Hah? Andalan Miko. situ Andalan juga Miko ada. nih, andalan Miko nih dua gadang bisa didapetin di Miko Ismut juga. Enak sih. Tapi memang karena karakter kopinya juga bodinya ada, jadi memang masih tetap tebal ya. Walaupun memang yang lebih nonjol tadi rasa floral buahnya gitu. Coba. Nah, yang ini tadi artisan tea. Nah, kalau artisan tea ini memang kalau di minum kopi Johor atau di sana nggak ada ya? Belum. Nggak ada. Jadi cuma ada yang di Ismut gitu. Emang pucet ya? Iya. Ada min-minnya gitu ya? Ya memang ada 3 min yang beda bang. 3 min yang beda? Di blend sama teh. Oh jadi ini apa? Kalau biasanya kopi ini kan ada kayak beansnya gitu. Kalau ini artisantinya nih jenisnya juga beda-beda nggak yang bakal ditampilin gitu? Masih satu sih. Masih yang satu, yang ini gitu. Jadi kalau mau ngerasain teh dengan sensasi campuran apa? 3 min ya, 3 min yang berbeda tuh. Cobain. Ini juga kita kayaknya dikeluarin semua menunya nih sama sama Tommy nih. Ini es kopi susu Miko. Ini memang punya fansnya sendiri nih es kopi susu Miko nih gitu. Cuma memang bedanya kalau yang di sini dia nggak pakai botol ya. Nggak pakai botol, cup aja. Cup-cupan aja gitu. Nah ini juga dikeluarin apa nih? Nah, yang latte-nya tadi nih. Nah, Piccolo, sorry. Nah, untuk info juga, ya kan, kalau misalnya di minum kopi yang Ismut, dia udah nggak manual lagi ya? Udah pakai mesin. Dia udah pakai mesin gitu, udah pakai lamar suku. Bisa dikasih tahu nih kira-kira alasannya kenapa? Lebih cepat aja kan bang. Lebih cepat. Efisiensi waktu lah. Efisiensi waktu. Jadi, Karena kayaknya putarannya di sini lebih kenceng ya. Enggak, pelanggan kan usah nunggu lama. Oh, biar yang aneh lama ya. Tapi ya amin sih. Nah, oke gitu. Nah, kita cobain ya gitu. Tapi kalau misalnya dari segi apa foam atau apa, kayaknya gimana? Kayaknya lebih bagus juga nggak? Lebih Enggak jauh beda lah. nggak jauh beda ya. Tapi memang Soalnya manual di sana kan udah di upgrade. udah di upgrade juga gitu. Ini dia Piccolo-nya yang nggak pakai sorban. Cobain. Gurih, apanya dia? Gurih susunya dia. Untuk beansnya sendiri, kalau misalnya di sini Pelanggan kami Piccolo-nya. kalau misalnya beansnya sendiri untuk yang ini milk base-nya sama. Pakai apa? KPUM? OPJ. KUPJ ya. Saya sangat suka KUPJ. Espresso base ya bang. Kopi untuk pacu jantung. Saya sangat suka KUPJ karena kopi untuk pacu jantung. KUPJ is good. Tadi bang. Espresso base semua lah, piccolo, kopi susu, latte, cappuccino, semua tuh kita pakai biji OPJ yang dari ini kopi roastery langsung. ini jadi memang buatannya dari minum kopi roastery ya? Ya, Roastery-nya full Arabica. Boleh kasih tau nggak ini Arabicanya apa aja nih? Arabicanya di sini ada pagar gunung Poco Kubus sama gunung Gabah. Jadi ini blend tiga Arabica ya? Kalau misalnya ada juga yang tertarik mau buat es kopi susu di rumah atau untuk usahanya bisa ke minum kopi roastery gitu. Jadi karena mereka nyediain juga. Emang KUP jadi namanya matching ya? Mana? Wah ini dikasih lagi nih, dikasih. Iyalah, aman. Dikeluarin lagi nih Piccolo tanpa sorbannya gitu. Es kopi susu Miko-nya nih udah hampir habis nih. Rasanya sama ya? Beda loh. Hah? Beda? Apa bedanya nih kira-kira nih? Ada beda sedikit aja. Ada beda sedikit aja gitu. Tapi untuk komposisi dia masih sama kayak yang di Johor ya? Untuk dari tadi beansnya kan masih ini KUPJ. Beda. Terus kalau gula arennya masih dari gula arennya saudara Sesungi juga? Pastilah Masih dari gula aren KPI Pamah gitu. Masih dari langsung dari apa juga? Takarannya aja beda. Takarannya aja yang beda ya. Kayaknya nih Lebih ke selera orang Ismut lah. Kayaknya ini lebih creamy ya. Jadi dibuat lebih
lebih ke susu-susuan mungkin, lebih manis ya dibandingin. Kayaknya kayak di Johor tuh lebih tebal rasanya ya, lebih langsung begitu diminum langsung di sini langsung nyangkut. Nih Sana kan lebih maco ya rasanya. lebih maco ya. Waduh, ada ini lebih maskulin kan. Ya. Kalau dilihat dari cupnya ini kan ada hashtagnya nih kan, sejahtera petani kopi ini, ya kan. Ini kayaknya di mana-mana nih, mulai dari baju sablonan Miko atau dia punya selalu dipakai terus sejahtera petani kopi ini. Ini apa maksud dan tujuannya kira-kira? Tetap bisa dijelasin nggak? Karena kan minum kopi ini itulah yang buat beda dari warung kopi lain. Kita langsung ngambil kopinya dari petani. Ya untuk memangkas tengkulak juga kan niatannya. Jadi biar petani lebih sejahtera, kita langsung ngambil dari petani dengan harga yang layak. Gitu sih. Dan di minum kopi ini rata-rata pemuda semua yang menjalankan usahanya. Itu sih. Jadi kalian harus cobalah kopi di sini biar tahu rasa petani-petani kopi kita kayak mana. Jadi semangatnya juga selain dari pemuda yang berusaha, tapi juga memang mau itu ya menyejahterakan petani ya, dengan membeli. Jadi ada value-nya ya. Nah ini dia tadi pengalaman ngopi di ruang ruang utamanya minum kopi Ismut ya, deket meja bar ya gitu. Jadi memang di sini ada ruangan indoornya ya, pakai AC gitu. Kalau Miko Johor kan sama Miko Sena kan AC alam. Kalau misalnya di Ismut dia ada ruangan AC-nya. Terus selain dari sini katanya kan ada di outdoor sama di rooftopnya ya? Ada di belakang bang. Ayolah, kau ajak lah dulu. Kita ke belakang. Terima kasih Bapak Tommy. Smoking area yang jelas ya. Jadi smokingnya. Jelas-jelas nih. Yang hijau-hijau lebih banyak lah di sini. Udah kalau nambah dikit lagi udah kayak jadi kebun raya nih nggak? Kalau parah apa ya? Udah bisa jualan nih. Jual bunga. Sama apa ya? Suasananya hampir kayak minum kopi Johor juga ya. Ada pohon-pohonan. Cuma kayaknya kurang monster aja nih. Belum ada monstera ya? Belum ada monster. Kalau minum kopi Johor kan ada monsteranya. Di Sena juga model pakai apa ya? Tanaman-tanaman hijau-hijau gitu ya. Ada berapa bangku sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 meja. Jadi kalau misalnya yang malas di AC bisa di outdoor ya kan gitu. Selain dari yang di ruang belakang, di atas juga ada bang. di atas juga ada gitu. Naik dari mana? Manjat gitu. Boleh lah ke atas. Atas Kita ke atas bang. Oke, yuk. Kita ikutin ke terbang bang. Nggak jadi terbang ya. Shoo gitu. Ya, penampakan rooftopnya di Miko Ismut gitu. Ada 3 meja juga di sini. Ada dipasangin jaring-jaring juga ya. Jadi kalau misalnya nggak kena matahari langsung ya. Iya. Ada rencana mau di kanopi. Oh, masih ada rencana pengembangan lagi ya. Ini masih prototipe berarti nih. Masih di awal. Tapi keren juga ya. Jadi apa ya? Jadi ada nambah-nambah suasana baru juga kan. Kalau misalnya di belakangnya juga apa. Malam-malam mungkin ya atau sore-sore menikmati Sore sih bang lebih. matahari senja gitu kan. Cocok juga di rooftopnya nih. Jadi dari rooftopnya Miko Ismut, kalau dilihat ke bawah, langsung nampak bagian belakangnya tuh bagian belakangnya tadi yang juga outdoor juga. Ini nanti makanannya diantar gimana? Dilempar atau pakai timba gitu dari atas gitu? Masih diantar. Oh diantar ya gitu, atau kirain dilempar langsung gitu kan bisa. Oke. Tadi tuh udah kita keliling-keliling di minum kopi yang di Ismut, udah dinyobain menu-menunya, udah diajak keliling juga tempat-tempatnya, ada beberapa spot untuk duduknya, mulai dari rooftop, belakang sama ruang utamanya. Nah, Pak Tommy, untuk yang paling penting bagi beberapa orang, aspek paling terpenting, harga. Kalau Miko Johor kan dia terkenalnya itu kan, salah satunya kan harganya cukup miring kan. Iya. Sikat miring lah gitu. Kalau misalnya minum kopi Ismut gimana? Ya nggak bisa dipungkiri lah. Ada. Di sini juga ada penambahan. Ada penambahan ya. Nggak terlalu jauh lah dari Miko Johor. Paling naik. Bisa dikasih berapa kira-kira untuk manual brew? Untuk manual brew jadi kalau misalnya di Johor misalnya ada 15, 17, 19. Kalau kita dirata-ratain jadi 20. 20 gitu. Kalau untuk es kopi susunya? Es kopi susu 18.000. Sama ya? Kopi susu 18.000. Di sana 19 ya. Bisa 19.
lebih murah gitu. Lebih Karena murah. pakai botol. Oh, karena nggak pakai botol ya. Motong HPP. Jadi ongkosnya ongkosnya murah. Jadi kalau mau beli es kopi jangan ke sini aja. Gitu. Kalau untuk yang lain kayak Artisanti tadi Aksanti tadi 23. 23. Kalau untuk makanan kayaknya di sini nggak ada yang goreng-gorengannya. Ada. Nggak ada. Jadi gantinya di sini Ada makanan tinggal siap saji, tinggal di microwave. nggak di microwave gitu. Sama kayak roti bolu-boluan gitu tadi ada ya? Boleh juga ada. Tuh. Dan juga untuk waktu operasional Waktu operasional untuk sementara ini masih jam 8 sampai jam 6. 8 malam sampai 6 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Dan belum ditentuin juga nanti liburnya kapan. Oh, maghrib enceng berarti. Maghrib cek. Maghrib enceng gitu. Maghrib enceng, siap-siap sholat maghrib ya gitu. Jadi kalau maghrib langsung pindah ke minum kopi Johor. Bisa gitu. Al Jihad dulu lah sih. Oh, Al Jihad dulu sih enggak ya? Al Jihad Salah. dulu. Iya, Al Jihad dulu. Masya Allah. Jadi memang itu ya untuk kawan-kawan yang mungkin penasaran dengan apa ya? Miko terbaru, Miko di Iskandar Muda bisa langsung ke sini. Tadi udah tahu jam operasionalnya kapan, harga dan menu-menunya kapan, terus udah tahu juga spot-spot tempat duduknya dan juga udah tahu nih siapa nih, apanya nih, ketuanya di sini gitu. Pernah magang di makanan Medan rupanya. Wah ini pokoknya CV ketuanya nih udah tidak perlu diragukan lagi lah, sudah cukup banyak melanglang buana gitu. Jadi langsung aja untuk kawan-kawan makan halal Medan yang mau datang minum kopi Iskandar Muda di Iskandar Muda di mana nih Tom? Patokannya? Di depan Bank Mandiri. Depan Bank Mandiri, Di sebelah Indomaret, Sebelah Jalan Indomaret. Panglima Nyak Makam. Jalan Panglima Nyak Makam. Oke. Sekian dulu review ataupun juga ulasan singkat tentang minum kopi di Iskandar Muda. Yuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi Assalamualaikum. Bentar dulu lah, cun kali nggak ini? Wih, cun lah. Kalau minum kopi udah pasti cun gitu. Cun kali itu cun aja. Cun kali gitu. Karena tadi selain dari rasanya yang enak, ada value yang ditawarkan tadi. Apa tadi? Sejahtera petani kopi gitu. Minum kopi? Sejahtera petani kopi.